Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Seperti biasanya, semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menjalani rutinitas hari-hari. Tak lupa kepada Anda semuanya, para pemirsa yang baik hati tentunya, kami memohon dukungan daripada Anda, subscribe, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Reaksi kali ini akan saya bawakan, bukan hanya Malaysia yang jutek ngiri kepada Indonesia, tetapi negeri Nguyen pun si Vietnam itu menaruh iri juga kepada Indonesia, dan sewot tentunya. Kita saksikan kengirian Vietnam. Sebagian orang melihat naturalisasi pemain sebagai keuntungan karena mendatangkan pemain berkualitas, sementara yang lain menganggapnya sebagai tanda kelemahan liga domestik dan kurangnya pembinaan pemain lokal. Perbandingan juga dibuat dengan Vietnam, yang meskipun dijajah oleh berbagai negara, tidak memiliki banyak keturunan campuran atau pemain naturalisasi. Ada sentimen nasionalisme dan identitas yang memicu perdebatan. Apakah suatu negara harus mengandalkan pemain naturalisasi atau membangun kekuatan dari pemain lokal? Berikut komentar fans Vietnam. Apakah kalian melihat mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk menyeka mulut setelah makan? Harus diakui dijajah oleh Belanda itu menguntungkan, banyak keturunan Belanda. Sekarang naturalisasi jadi semudah makan cabai. Beda dengan Vietnam, hampir 1000 tahun diinjak-injak oleh Tiongkok, ratusan tahun oleh Inggris, Prancis, Amerika, Jepang, tapi nggak ada keturunan campuran sama sekali. Kakak. Prediksi. U20 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025, sementara Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan skuad pemain naturalisasi berkualitas yang kembali dari Belanda. Ayo Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman, datang ke sini. Ambil contoh dari Brasil ya. Hindia Belanda memang berbeda. Harus diakui sejarah benar-benar berpengaruh besar terhadap masa kini. Sering unggah hal-hal seperti ini bakal memicu perdebatan lagi. Separuh bakal mengutamakan kebanggaan nasional. Separuh lagi suka budaya asing dan senang berbaur. Pasti bakal ribut. Mending update soal budaya Myanmar dan Singapura aja deh. Para pemain lokal jadi terombang-ambing lagi. Di sana bekas jajahan Belanda, jadi keturunan Belanda lebih banyak dibandingkan beberapa suku di Pulau Bali. Sementara di negara kita, meskipun dulu dijajah Prancis dan Amerika, tapi nggak ada keturunan campuran sama sekali. Cuman ada beberapa Viet Kieu dari Amerika, tapi malah dikasih label Cali tanpa punya tempat untuk menunjukkan kemampuan. Baru-baru ini, ada satu pemain asal Brasil yang dinaturalisasi, dan sepak bola mulai menunjukkan perkembangan sedikit. Sebelumnya, cuman bisa makan asap Thailand. Sampai kapan harga diri dan sistem federasi sepak bola Vietnam bisa berubah? Harus ada pemilik klub seperti Bau Juj atau Bau Nam Jin, baru bisa bermimpi lebih jauh. Kadeu sebentar lagi bakal ada Indonesia versi Belanda. Kenapa cuman Belanda saja? Apakah karena perempuan mereka dulu dipaksa melayani pria penjajah, makanya jadi begini? Negara mereka tidak merasa malu, malah dengan senang hati menaturalisasi orang-orang ini. Perempuan Vietnam nggak dilirik oleh Prancis, makanya jadi begini. Biarin aja mereka. Orang Vietnam sendiri juga nggak jauh beda kok, tapi masih suka nyinyir. Lihat aja Xuanzon, bahkan nggak ada keturunan Vietnam sama sekali. Bakal ada pertarungan lagi antara pribumi Jawa dan Timur Laos. Kalau begini, liga domestik dan klub sepak bola di Indonesia cuma jadi pajangan saja. Pemirsa Nusantara, kayaknya si Nguyen ini ngirinya kelewat ya. Jadi ngatain kita dijajah, ngatain kita perempuannya harus macam-macam lah. Bahasanya sudah dimengerti lagi. Cuk no tuang tut troek pucuk tuang tuang. Aduh, gak paham sama sekali apa yang mereka omongkan. Tapi yang jelas memang Vietnam itu ya ngiri lah. Kenapa? Karena mereka membandingkan dengan Nguyen Xuan Son, pemain Brasil yang mereka naturalisasi karena apa? Nginep di Vietnam selama 5 tahun. Makanya berhasil dinaturalisasi tanpa ada ikatan darah dengan Vietnam. Nah, ketika Indonesia ada ikatan darah, malah dia yang sirik ngatain Indonesia macam-macam. Ya udahlah, yang penting Indonesia go internasional. Road to World Cup 2026. Keren. Selamat tinggal Vietnam. Jadi nggak usah ngiri-ngiri dah. Ya,
niru-niru aja, gak usah ngiri ya. Oke, itulah pemirsa Nusantara yang bisa saya sajikan kali ini. Ya mudah-mudahan lah kita akan memakai jersey menonton Piala Dunia. Keren. Terima kasih, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.